Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 4 bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah Yosua dan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca dari ayat-ayat berikut ini. Kitab 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Selanjutnya, Kitab 2 Timotius 4 ayat 7, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Pemerintah melawan penguasa. Penguasa melawan penghulu, penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Lalu kitab 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah kami, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang terakhir, kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para penulis Perjanjian Baru mengakui penggenapan eklesiologis atau gereja dari tipologi Yosua, anggota-anggota tubuh Kristus, yaitu gereja, terlibat dalam peperangan rohani melawan kekuatan-kekuatan jahat. Namun demikian, mereka menikmati kelegaan perhentian kasih karunia Allah dan berkat-berkat warisan rohani mereka. Bisa kita baca di dalam kitab Ibrani 4 ayat 9-11. Saudara-saudara sekalian, mari kembali kita membaca beberapa kitab berikut ini. Kitab 1 Petrus 1 ayat 4. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Selanjutnya, kitab 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lalu yang terakhir kitab Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, saudara sekalian, apa yang dikatakan ayat-ayat ini tentang penggenapan akhir dari tipologi Yosua? Bapak Ibu sekalian, penggenapan akhir dan lengkap dari tipologi Yosua akan tercapai pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, sebagai aspek apokaliptik atau eskatologis. Kehidupan Yosua, Bapak Ibu sekalian, mencerminkan
begitu banyak karakter Tuhan, sehingga aspek-aspek tertentu dalam hidupnya memiliki karakter kenabian yang menandakan aktivitas dan pribadi Mesias. Bagi kita hari ini, saudara-saudara sekalian, Mesias telah datang. Pelayanannya tidak perlu lagi digambarkan, tetapi kita memiliki hak istimewa untuk merefleksikan karakternya. Kemuliaan yang dirindukan Kristus untuk dibagikan kepada para muridnya, yang kita bisa baca dalam kitab Yohanes 17 ayat 22, dan yang dapat menjadi milik kita dengan merenungkan karakter Kristus juga kita bisa baca dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Semakin kita merenungkan Yesus, semakin kita merefleksikan keindahan karakternya, saudara-saudara. Hal ini sangat mendasar bagi perjalanan hidup kita sehari-hari bersama Kristus. Inilah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mengapa waktu untuk firman setiap hari sangatlah penting. Inilah juga sebabnya Bapak Ibu, mengapa kita juga harus meluangkan waktu untuk merenungkan kehidupan, karakter dan ajaran Yesus. Ya, dengan melihat kita diubahkan, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian, Yosua sang tipe bertanya kepada bangsa Israel, "Berapa lama lagi kamu menunda untuk pergi dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu?" Kita bisa baca di dalam kitab Yosua 18 ayat 3, New King James Version. Pertanyaan untuk kita, saudara-saudara, bagaimanakah Yesus, sang antitipe dari Yosua, akan mengungkapkan pertanyaan tersebut pada masa kini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.